Itu. Tuh. Motor-motor tuh, bus. Enggak. Sport tuh. Serem. Gofar Ilman Sokin balik lagi di Sekutu Motif. Sekarang kita nyobain yang namanya GWM Tank 300. Gue udah nyobain sih beberapa minggu ini. Cuma gue belum pernah videoin. Sekarang gue akan videoin nih gimana sensasinya bawa GWM Tank 300. Satu yang gue rasakan dari mobil ini adalah butuh penyesuaian lah, lebih tepatnya adalah rem. Remnya tuh kita Noel dikit kurang nyengkrem, agak dalaman dikit langsung gluk gitu. Jadi mesti pelan-pelan. Nah, gua misalnya seminggu nggak bawa nih mobil, bawa lagi, pasti kaki butuh penyesuaian beberapa jam lah untuk rem. Biasanya kalau mobil lain kan kayak dapet tuh remnya, kalau mobil ini karakternya A, kalau mobil B karakternya B gitu kan. Nah, ini karakternya beda sendiri nih pengeremannya. Pakem sih, maksudnya solid gitu remnya, cuman ngurut kakinya tuh butuh yang bener gitu. Ini kayak tuh ditoel dikit nggak dapet, agak dalaman dikit langsung nek gitu. Jadi mesti ngurut pelan-pelan banget. Cuma kalau udah seminggu atau berapa, ya sehari lah, lu seharian pakai mobil ini udah terbiasa lah. Nah, satu hal lagi, ini gue kasih yang mungkin gue masih belum beradaptasi adalah sen. Misalnya gue kayak tuh ke kiri. Ini kalau gue ini matinya lama nih, nggak bisa mati nih sampai kita bener-bener belok patah baru mati suaranya tuh dan sennya. Nah, harus ditekan lagi setengah nih, dikatasin setengah tuh mati. Jadi nggak full, cuma setengah doang tak gitu baru mati. Buat teman-teman yang masih beradaptasi dengan GWM 300 pasti tahu rasanya seperti apa. Memang nih butuh banyak penyesuaian ya untuk mobil ini, tapi so far menyenangkan naik mobil ini. Terakhir gue kasih tahu lah. Nah, ini tinggal 188 km lagi nih kalau bensin. Udah segini nih. Tuh. Kalau untuk posisi duduk enak banget cuy. Udah pasti kalau mau mobil tinggi posisi nyetir tuh commanding banget ya. Kayak, wih gagah bro, jangkung gua. Terus sunroofnya bisa dibuka manual dan masih papan gede. Papan gede apa? Papan tebal. Bukan yang cuma kain doang. Enaknya kalau papan gini nih nggak panas gitu. Di mobil gue yang kain tuh pasti panas kalau nggak dikasih kaca film. Ini sih nggak dikasih kaca film ya. Nah, kaca film ini bawaan nih. Ini 60%, 40 ke 60 nih ya. Kayak 60 semua deh, kecuali ini 40 nih. Ya masih nggak apa-apa lah kaca film, tapi nggak tahu ya. Gue masih pengen belakang tuh gelap banget. 80 kecuali ini 60. Pengen lah, ntar atu-atu. Tuh, interiornya juga kalau lagi macet-macet tuh ngeliat ini tuh kayak seru banget gitu. Mewah banget gitu. Tuh, ya kan. Ini beda. Ini ada aksen-aksen yang ya selera sih ya. Tuh. Kalau ini bener-bener mewah, bener-bener jahitan asli. Reviewer otomotif bilang adalah soft touch. Terus di sini juga biar ada klasik-klasik itu, ada jam analog, masih jarum. Nah, nanti gue kasih tahu lah. Oh, head unitnya bisa ngapain aja. Beberapa fitur yang terlalu canggih yang akhirnya gue matiin. Misalnya kayak motor ke samping dikit bunyi-bunyi tut. Dan menurut gue sih cukup ngeganggu ya. Karena kita negara yang ramah motor di sini, jadinya udah pasti akan sering dapat bunyi-bunyian yang menurut gue tuh kayak aduh, gak usah kali ya. Akhirnya gue matiin. Jadi fitur-fitur yang terlalu canggih gue matiin di sini. Nah, di luar negeri cuy ada yang jual, ada layar lagi di sini nih. Di Cina gue hampir beli, tapi gue lupa Cina itu kan setir kiri, yang mana dia panel-panelnya plus head unitnya, bukan head unit lah ya, display multimedianya tuh ada di sini, jadi pasti beda. Tuh cuy, kelihatan nih, ada motor tuh, bener kelihatan tuh. Tuh ada bus kan, bus. Nah nih, tuh. Motor-motor tuh bus. Enggak. Pegangannya juga enak, juga solid. Gue nggak mendengar bunyi nyit kalau lagi jalan apa interior.
Banyak kayak mobil baru yang canggih-canggih harganya, udah di atas 500 juta. Pas jalan masih ada bunyi-bunyi nyit 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 interior. Ini enggak nih. Dashcam sudah ready di sini gitu. Enggak, ini bukan dashcam nih, bukan. Dashcamnya belum. Ini cuma USB untuk nyambung ke dashcam. Oh iya, powernya. Dashcamnya, iya belum. Udah belum sih? Kayaknya belum dah. Apa ini sensor ya? Belum dah kayaknya dah. Tuh kacamata, tempat penting banget buat naruh kacamata. Tuh. Banyak fitur-fitur di mobil modern ya, nggak ada ginian nih. Padahal ini penting banget menurut gua. Ini buat buka sunroof, ini lampu. Ininya ada selipan kartu juga di sini. Ini ada lampu, ada kaca ini buat biar muka lu. Ini sama. Mantap. Terus banyak yang bilang, "Bang, nggak nyesel bang beli yang hybrid." Padahal diesel baru keluar pas di GS kemarin harganya 200 juta lebih murah. Enggak. Kenapa? Karena yang diesel gue punya mobil lain. Jadi gue pengen merasakan hybrid. Dan ini mobil SUV, full SUV ya, SUV beneran yang hybrid yang pertama gue punya ini. Jadi kayak pengen tahu aja rasanya gimana. Gue tahu pas mau ngambil mobil ini dikasih tahu sama orang GWM sebenarnya nanti di Gias kita pengen ngeluarin yang versi diesel. Mau nunggu nggak? Nah, hybrid aja bro. Lebih murah mas yang diesel, harganya 600-an. Nggak apa-apa, 400 juta nggak apa-apa. Pengen tahu rasanya. Kayaknya kita mesti kiri dah. Nih kayak gini nih. Kita belok. Tuh, baru berhenti. Kalau enggak mah udah mesti tahan setengah dulu. Diklik setengah dulu gitu. Di flick setengah. Tek. Di sini sih 13,8 liter per 100 kilo. Oh, enggak yang berarti 1/7. 100 bagi 13? Iya, 1/7. Iya tuh. Boros sekali. Tuh, enak cuy. Dan ini berat setirnya tuh bisa di setel. Ada yang sport, ada yang ringan gitu kan. Kalau sport pasti berat kan buat ngebut di tol. Yang gue suka ada fitur ini. Jadi kalau kita rem lagi macet, direm aja, nahan sendiri. Jadi nggak perlu nahan rem terus, nggak perlu di end-in. Ada fitur ginian. Nah, ini ngomongin ini nih, canggih banget nih. Tuh, ini jadi kayak robot ya kan. Tuh, kemos gaming. Nah, ini gue penasaran nih, gue pengen nih. Tank turn namanya. Jadi bisa muter. Lagi dia bisa muter. Tapi hanya boleh di tanah basah. Kalau di aspal rusak gardan ini. USB, Type-C, tuh. Apple CarPlay. Kita pasang Apple CarPlay-nya. Udahlah, kita habisin bensin dulu, baru kita isi ulang. Habisin lagi biar ketahuan 1 banding berapa. Oke? Skut. Nih, kita pengen muter-muter lagi, tapi sebelum itu gue pengen ngasih tahu yang namanya nih head unitnya nih banyak banget fitur-fitur. Dan kebayang nggak kalau ini dicopot? Ini head unit rata sampai sono. Wah, cakep banget tuh. Di Cina ada nih yang jual ginian ini. Cuma dia setir kiri, jadi buat di sini jelek. Kebayang sih gue ngambil ginian nih, tutupan ini nih, covernya gue 3D print, di flip, di mirror, taruh situ. Di sini biar rata nih. Kita cari yang 12,3 inch, yang panjang. Anjing keren pasti. Baru angan-angan sih ya. Mantep nih head unitnya tuh. Banyak banget. Ini kalau misalnya lagi, ini total range tinggal 91 km lagi. Ini indikator lagi pakai bensin atau pakai baterai atau dua-duanya itu. Tuh off-road 4x4 mode. Udah ada ready di sini. Tekanan ban ada semua 43 PSI, 48, 47, 44. Ih, berkurang gua. Mesti disamain dong nih. Tuh, lengkap cuy. Ini apa nih? Wih, anjing, buat off-road. Gila. Android Auto, Apple CarPlay udah pasti ada power apa power? Oh, ini yang tadi gue bilang energi trend, kelihatan tuh pemakaiannya. Nah, mobil ini banyak gue matiin nih. Wireless charging bisa di onin, bisa di offin. Gue offin aja karena gue penyuka kabel. Nih unlock after power off, jadi mobil mati langsung jegrek, mirror, semua light, drive. Nah ini nih yang gue mati-matiin nih, dynamic steering torsi control gue matiin.
Off-road thermal management mode gue matiin, banyak gue matiin. Ini steering wheel assist mode sport. Kalau comfort lebih enteng, light, kita comfort aja deh. Apa sport ya? Energy recovery level normal high. Park tuh. Ini gue matiin nih karena tintuk yang motor kalau kiri kanan. Ini gue matiin nih. Karena kita padet, kiri kanan banyak motor deres banget, jadi kita matiin aja biar nggak berisik. Kecanggihan nih, mobilnya kecanggihan. Let's go, kita pasang Apple CarPlay. Ya bener di sini kan? Apa di sini? Oh, Apple CarPlay-nya di sini nih. Sini nggak bisa. Ini doang. Tuh. Ini kalau setir banyak tuh. Terima telepon, reject, mode, voice comment. Voice comment apa ya? Ini buat telepon lah ya. Terus nih ada apa namanya? Pedal shift tuh. Nih tuh kocak sih. Penumpangnya ketara. Canggih banget. Oh nih, kamera di sini. Tuh. Bisa langsung kamera, intelligent parking, reverse tracking, 3D switch. Ini ada laci yang bisa digunakan sebagai cup holder tuh. Laci koinan. Ini hill start assist ada juga. Anjing lengkap sih ini mobil, mantep banget. Sialan bagus banget. Gak percuma gue ngambil ginian. Manis. Tuh bisa taruh sini. Ya gak penting sini. Buat apa ya gue beli ginian ya? Bodoh. Agak ngalingin pemandangan sih. Ngapain gue beli ginian ya? Oh bisa ke bawah lagi dia. Setel. Iya. Terserah lagi lah. Kesini. Tapi kalau kesini ntar mentok tangan. Wih mentok tangan. Ya gitulah pokoknya. Yuk kita jajal lagi. Let's go. Muter-muter Andara dulu kita. Biar syahdu. Ngetes mobil macet tuh enak banget. Makanya kantor otomotif paling masuk akal menurut gua adalah di BSD. Serpong. Udah jalanannya bagus. Kalau nge-shoot tuh enak banget. Jadi kalau lihat youtuber reviewer otomotif kayak bagus-bagus gitu ya. Lah kita Jakarta, Andara, Depok macet. Balik lagi ke GWM Tank 300. Lu bayangin 2000 cc hybrid powertrain, 348 horsepower, torsinya bisa 640-an. Sarap cuy. Dibecek dikit udah bet. Ini Eco. Ini Eco nih gue nih Eco mode. Eco mode-nya aja nih. Di bawah masih veng. Sarap cuy. Kita pakai Eco mode ya. Enak banget. Gimana pakai yang sport? Kalau yang biasa normal mode, kalau ini yang sport mode. Sport mode tuh serem. Serem bro. Eco aja kali ya. Eco mode deh. Kita pakai Eco mode dulu, muter-muter biar syahdu. Enggak. Ntar kita tes di tol deh. Belok aja dah. Belok dulu. Mobil-mobil bongsor tapi radius puternya syahdu banget. Ini penting banget buat reviewer otomotif. Gue mau jajan tahu Sumedang. Tahu Sumedang, buseng penyelamat. Laper. Woi. Ini gue pakai Eco mode guys. Mode slow. Jangan yang ngebut-ngebut aja. Eco mode aja udah enak nih, ganteng. Kepikiran nih gue nih untuk modif macem-macem, ganti bumper depan belakang. Oke, kita ke bagian yang mungkin lo akan berpikir kenapa ya gitu. Adalah konsumsi bahan bakar. Setelah dihitung-hitung, gue dapat 1:8,8, hampir 1,9. Oke, pasti lo akan merasa bahwa ini boros banget. Bisa dibilang, ya, untuk ukuran hybrid ya. Untuk ukuran hybrid ini tuh boros. Tapi kita tahu bahwa baterainya itu bukan buat irit-iritan, tapi buat power. Ya, baterai di GWM Tank 300 memang didedikasikan untuk power, torsi, dan segala macamnya yang berhubungan dengan tenaga, bukan irit-iritan. Jadi kalau lu merasa bahwa hybrid GWM Tank 300 ini akan irit, jawabannya adalah tidak. Tergantung sudut pandang lu soal irit ya. Kalau gua merasa bahwa karena udah terbiasa
bahwa mobil yang 17, 16 dan 18, 19 ini bensin 1:9 ini tuh masih acceptable lah karena powernya gede banget. Tapi kalau lu mau ngejar irit, kebetulan GWM Tank 300 punya varian diesel. Jadi belilah yang diesel dan lebih murah lagi. Kalau power ya di bawahnya hybrid lah. Cuma kalau untuk irit pasti lebih irit diesel. Harganya 600 jutaan ya. Kalau dia kan 837 juta. Beli diesel aja kalau mau irit. Kabarnya sih bisa 1:14, 15. Balik lagi kenapa gue nggak ambil diesel, karena gue udah punya diesel. Gue pengen yang hybrid, pengen ngerasain. Nah, sekarang kita masuk tol guys. Biar syahdu ngebut di eco mode. Eco mode aja ngebutnya. Jangan yang normal, jangan yang sport. Serem. Masuk tol kita, gas! Sekarang kita ngebut pakai eco mode. Anjing, eco mode aja enak. Gila nih. GWM Tank powernya. Tuh coy. Waduh, ini pakai eco mode nih gue nih. Mode paling irit dari GWM Tank. Normal mode ya. Lebih enteng lagi. Anjing. Top lo top. Gak berani gue sport mode. Kenceng banget. Tapi coba deh. Sport mode. Wow. Gak berani gua. Tidak berani saya guys. Normal aja. Percaya sama gue, sport mode-nya sarap. Sport mode-nya sarap. Gila. Tidak berani saya guys. Normal saja. Begitulah driving experience dari GWM Tank 300 gue. Biar syahdu. Gak. Masih banyak yang harus gue modif-modif nih. Pelan-pelan dulu ya guys. Pokoknya tungguin aja video-videonya GWM Tank 300. Kalau teman-teman yang punya GWM Tank 300 ada pengalaman-pengalaman, langsung komen aja di bawah biar gue baca. Meskipun gue sering banget gak balas, tapi gue baca. Karena bagi gue adalah pengetahuan. Ilmu paling syahdu adalah pengalaman. Jadi teman-teman yang punya pengalaman langsung share aja di kolom komen soal GWM Tank 300 ya. Terima kasih semua yang udah nonton Sekutomotif episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gofar Hilman pamit, salam jebol kejepit. Bye. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Lu gak ada dul, lu setan lu dul. Tuh, kagak ada dul, kagak ada orangnya lu dul. Gua setan.